Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di-subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Google Scholar. Ya, Google Scholar. Bagi Anda para akademisi mungkin tidak asing lagi dengan Google Scholar, di mana setiap publikasi atau penelitian yang kita hasilkan, kita publikasi, kita dapat melihat di Google Scholar. Mari kita mulai, yaitu kita mengetikkan dengan Google Scholar di Google dan masuk di account Google Scholar. Kali ini kita akan membahas step by step, mulai dari awal yang Anda belum mempunyai account sama sekali atau mempunyai akun di Google Scholar. Tetapi saya sudah punya account, tidak apa-apa, nanti kita akan coba di browser yang lain. Oke, saya ambil di browser yang lain yang saya tidak punya account. Kita ambil Google di sini, saya masuk di browser yang lain yang saya tidak ada account. Kita mulai tahap demi tahap bagaimana membuat Google account, Google Scholar account mulai dari nol. Seperti biasa, kita buka Google, kita ketik Google Scholar. Di sini ada Google Scholar. Terus kita klik Google Scholar. Nah, di sini ada dua, sign in dan my profile. Anda bisa sign in dulu, nanti akan ditanya email Anda, oke? Atau juga di langsung my profile, pasti dia tanya juga email Anda, karena untuk membuat account Google Scholar Anda harus mempunyai minimal Gmail account atau login account Gmail. Kalau Anda belum punya account Gmail, silakan Anda buat dulu account Gmailnya. Mungkin Anda lakukan sendiri di materi yang lain atau pembahasan yang lain tentang membuat account Gmail. Oke, baik. Dalam kasus ini saya menggunakan account saya. Kebetulan account universitas juga menggunakan kerjasama dengan email. Saya bisa gunakan dua-duanya. Setelah kita masukkan email kita, seterusnya kita akan masukkan password kita dan next. Oke, setelah next otomatis keluar profil, dan nama ini biasanya akan otomatis berdasarkan nama di email yang kita buat. Seterusnya kita masukkan afiliasi. Dalam hal ini saya di Universitas Islam Riau. Oke, otomatis email di sini juga otomatis untuk verifikasi berdasarkan email yang kita masuk tadi. Setelah itu kita masukkan area of interest, di mana area of interest ini bidang ilmu atau kepakaran Anda semuanya. Bisa jadi di ekonomi, pendidikan, di pertanian, teknik, dan lain-lainnya. Kalau dalam hal ini saya di bidang computer science and networking. Saya bisa masukkan di data communications, wireless communication, sensor, mungkin antena, dan lain-lain. Oke, Anda bisa masukkan sesuai dengan bidang ilmu Anda. Seterusnya homepage. Homepage ini alamat atau email pribadi Anda masing-masing. Kalau di universitas masing-masing biasanya ada profil dosen dari
website where atau institusinya bisa dimasukkan. Kalau tidak ada bisa dikosongkan atau minimal kita masukkan website universitas masing-masing. Kalau dalam hal ini saya di UIR Universitas Islam Riau, saya masukkan www.uir.ac.id. Oke, setelah itu setelah kita isi semua nama, afiliasi ini penting, menggambarkan kita itu dari mana, email otomatis tadi, dan area interest. Berikutnya kita next. Setelah kita next, akan otomatis Google Scholar dengan search engine-nya akan mencari nama sesuai login kita tadi, email yang kita buat tadi, dan dalam hal ini kita harus membuat nama yang benar, bukan nama samaran. Seperti email-email yang lain, kalau kita membuat di sosial media kita tidak perlu membuat nama yang asli, buat nama samaran hanya untuk melogin di account sosial media. Tetapi di sini kita harus membuat nama persis, nama full kita dan nama resmi kita agar publikasi kita terdetek dengan account kita. Dan dalam hal ini saya login tadi ada 59 artikel yang berafiliasi sama dengan di sini. Setelah itu ada 4 artikel. Karena di publikasi di jurnal itu mungkin penyebutan namanya berbeda. Nama saya Efizal Abdul Qadir, sesuai dengan nama ada 59 artikel, dan ada publikasi jurnal tertentu yang spellingnya mungkin menggunakan Abdul Qadir Efizal. Jadi intinya sama, tergantung dari jurnal. Di sini ada 3 dan sini ada 1 artikel lagi. Nah, kalau Bapak Ibu pilih, pastikan nama Anda dan artikel Anda itu benar. Contoh saya klik di sini, klik sini. Yang perlu diperhatikan, jika nama Bapak Ibu atau nama Anda umum sekali sehingga semua publikasi yang berafiliasi, bukan yang berafiliasi, yang namanya itu mirip akan muncul semua. Contohnya mungkin Ahmad Hendrawan atau Megawati atau yang lain-lainnya, yang namanya sangat umum sekali sehingga semua yang nama tersebut masuk ke jurnal dan sesuai dengan email Bapak Ibu itu akan muncul semua, ratusan bahkan ribuan. Pastikan kita memilih artikel kita saja. Kalau dipilih artikel bukan milik kita, itu menjadi satu pelanggaran. Otomatis kita mengklaim bukan hak kita. Itu harus berhati-hati. Nah, setelah dipilih yang benar-benar artikel kita, kalau kita tidak pasti seperti ini, 59 ini saya tidak tahu apakah saya punya semua atau tidak. Nanti kita klik saja dulu. Setelah itu nanti kita bisa edit satu persatu di accountnya. Nah, setelah kita pilih semua ini, kita akan klik benar di sini, ya, benar di sini, dan akan balik ke account Google Scholar resmi. Seperti saya tidak klik di sini karena saya sudah punya account tadi, dan saya kembalikan saja. Setelah Bapak Ibu klik di sini, nanti akan muncul kita seperti ini. Oke, akan muncul seperti, oke, saya pilih di sini. Oke, akan muncul seperti ini nanti. Akan muncul seperti ini, ya. Kita refresh dulu. Oke. Setelah itu, setelah Bapak Ibu klik, akan muncul di sini. Nah, inilah gambaran secara umum tentang Google Scholar. Tahap demi tahap nanti kita akan bahas satu persatu setiap menu yang ada di Google Scholar, supaya kita mengetahui apa fungsi dan untuk apa Google Scholar ini.
dan apa manfaatnya bagi kita sebagai akademisi dan impact-nya kepada publikasi kita. Untuk pembahasan lebih detail kita akan masuk di section berikutnya atau di section lain. Terima kasih atas perhatian Bapak. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya. Serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.